Mari kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yeremia 7 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Songon dohatani Jehovah Sebaot debatani Israel. Paningga kamu adalah muna dohot pabahena muna. Asa hupaya kamu diingananon marsonang-sonang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, memperbaiki kelakuan. Sering kita menyatakan hidup ini adalah kesempatan. Karena hidup kita inilah kesempatan, maka hidup kita terus kita isi dengan hidup yang takut akan Tuhan. Artinya hidup yang terus-menerus akan kita perbaiki. Kenapa terus kita perbaiki? Karena kita manusia yang penuh dengan banyak kelemahan. Itu sebabnya kalau dalam kitab Yeremia ini, bahwa Yeremia menyampaikan firman Tuhan begitu senangnya dan begitu bahagianya di saat kita mau memperbaiki kelakuan kita. Yeremia juga menyerukan hidup yang terus diperbaiki. Menyerukan hidup yaitu hidup yang agar membanggakan, apalagi supaya berkenan di hadapan Tuhan. Memang yang terjadi saat itu mereka bangga akan perilaku, mereka bangga akan baik sucinya, mereka bangga dengan mengandalkan kedagingannya. Maka sering dikatakan oleh Yeremia, celakalah orang yang hanya membanggakan dirinya, celakalah orang yang hanya mengandalkan hartanya, celakalah orang yang hanya mengandalkan pikirannya sendiri, celakalah orang yang hanya mengandalkan kekuatan. Namun yang paling luar biasa sesungguhnya yang mau dikatakan oleh Yeremia kepada kita lah memperbaiki kelakuan. Ibadah yang benar di saat kita ada ibadah kita lewat perbuatan. Tentu sekali ini yang sangat menarik yang mau dikatakan oleh Yeremia. Ketika kita terus-menerus memperbaiki kelakuan kita, di sana Tuhan bersama-sama diam dengan kita. Di sana Tuhan mau menggerakkan kita dengan penuh dengan kuasa anugerah dan Roh Kudus dalam diri kita. Oleh karena itu kita selalu bersikap dan selalu menyuarakan seperti suara Yeremia yang mau membangun, merubah, memperbaiki kelakuan kita. Siapa kita yang tidak berdosa? Tentu banyak ada dosa dan kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan orang tua, di hadapan sesama, dan di hadapan Tuhan. Namun yang paling luar biasa di saat kita menyadari itu adalah yang harus kita perbaiki, yang harus kita rubah. Ini menjadi salah satu tujuan dasar daripada Yeremia mengajak umat itu agar mereka terus-menerus menyadari yaitu bahwa Tuhan sangat begitu bangga ketika anak-anak Tuhan, ketika kita menyadari dengan berubah, dengan memperbaiki kelakuan kita yang selama ini kita malas beribadah menjadi rajin, yang selama ini kita suka bersungut-sungut tidak lagi bersungut-sungut, yang selama ini kita adalah malas pertanyaan, yang selama ini kita adalah hanya 2 kali setahun ke gereja. Tapi itu yang kita katakanlah memperbaiki kelakuan tidak lagi larut dalam kegagalan itu, dalam kesombongan itu, dalam
kelakuan-kelakuan kedagingan tersebut. Namun adalah kita harus mau memperbaikinya. Tentu memperbaiki itulah mau meninggalkan manusia-manusia lama, masuk dalam manusia-manusia baru, dan mau merevolusi mental kita. Ini sesungguhnya yang mau dikatakan oleh Yeremia, bahwa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus jelas itu mampu ada dalam dirinya mau berubah. Memperbaiki kelakuan artinya bertransformasi. Bertransformasi artinya tidak sama dengan dunia ini. Sekalipun kita hidup di dunia ini, namun yang paling harus kita tunjukkan dalam kehidupan dan perilaku kita adalah karakter ilahi. Artinya karakter yang bertumbuh, karakter yang hidup di dalam Tuhan. Sehingga segala tindakan dan perkataan kita itu adalah perkataan yang terus-menerus diperbaiki. Terus-menerus Allah kita menyadari dengan sebuah perenungan dalam diri kita adalah mau berubah menjadi sama seperti Kristus. Artinya berkonosis, mau meninggalkan kedagingan kita, masuk ke dalam yaitu Kristus. Artinya dalam hal keagungan Tuhan yang harus kita lihat dalam diri kita, bahwa kita menyadari bahwa apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah berperilaku songo parrohoni Kristus mak parrohota. Oleh karena itu saudara-saudaraku, inilah yang mau kita lihat dan yang harus kita terus perbaiki setiap harinya. Maka anak-anak juga, orang tua juga, siapapun, tentu sekali tidak hanya anak yang mau dikatakanlah memperbaiki kelakuannya, tapi setiap orang percaya akan diingatkan, mari kita senang dan mari kita hidup dalam terus-menerus memperbaiki kelakuan kita di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah memperbaiki kami, yang telah mengubah kami, agar kami kiranya hidup seperti anak-anak Tuhan. Amin.